Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita pada sehat selalu ya. Teman-teman, ini adalah analisa kita di 2 hari yang lalu ya, kalau tidak salah ya, pada video yang ini ya. Hari Selasa, entah hari Senin ya. Nah, pokoknya di video yang ini ya. Nah, itu kita share analisa XAUUSD teman-teman. Nah, sekarang kita akan review sedikit ya. Dan setelah itu nanti kita akan analisa kembali di mana dan apa saja yang perlu kita tunggu teman-teman area pantau kita pada hari ini. Oke, langsung aja teman-teman kita cek dulu untuk analisa kita pada beberapa hari lalu ya. Kita kan punya yang namanya bearish engulfing ya. Teman-teman masih ingat ya kita pasang V body zone ini. Ini kan bearish engulfing pada time frame daily-nya ya. Nah, apakah kita bisa pakai ini? Jadi kemarin itu teman-teman kita bisa pakai ya, itu harga masuk ini sampai ke ini ya. Nah, ini ya, sampai ke area hampir ke 38 ya. Nah, ini kan bukan retestnya ya, karena terjadinya bearish engulfing itu dari zone ini, di zone ini ya, kalau pada daily, lalu dia retest. Nah, di sini kan kita sudah marking nih area kita untuk open posisi sell ya. Jadi ada beberapa area di mana kita marking untuk posisi sell 1, 2, 3, 4 ya, 4 area teman-teman. Nah, di area ini dia berhasil untuk membentuk konfirmasi entry. Apakah ada teman-teman yang dapat di sini? Nah, ini lumayan banget ya. Ini sampai ke zone 261 teman-teman, sudah bagus banget ini. Saya yakin ada teman-teman yang dapat kemarin ya. Nah, ini mantap banget teman-teman. Setelah muncul pola konfirmasi, dia sampai retest ya ke zone area ini. Lalu langsung itu mengalami penurunan. Saya dapat di 261 teman-teman. Dan ternyata harga hampir ya memasuki zone 423.6. Oke, jadi perlu juga kita pahami teman-teman, di mana ada situasi market seperti ini. Sorry ya, kita delete tadi. Konfirmasinya itu di zone area ini. Nah, kalau kita perhatikan ini ke time frame 15 teman-teman, dia kan harga langsung ya mengalami penurunan ke 161 ya. Jadi kita jangan buru-buru nih untuk entry pada zone ini. Nah, ini penting banget ini teman-teman. Jadi kalau saya perhatikan sering di market seperti ini, dia itu akan mengalami retest ketika masuk ke zone 161.8. Jadi kita sabar aja menunggu. Setelah dia masuk ke 161, nah di sini kita boleh siap-siap untuk entry. Targetnya itu udah jelas akan melewati zone 161 teman-teman. Kenapa? Karena zone 161 sudah tidak fresh. Jadi kita bisa ambil itu di zone 261. Nah, jadi itu teman-teman alasan saya mengambil sampai zone 261 itu kemarin. Dan ternyata memang masih turun ya sampai ke area zone ini ya. Itu key levelnya. Tepat juga ini areanya. Oke, jadi untuk itu teman-teman kita akan bahas kembali untuk area-area yang bisa kita pantau pada hari ini ya. Nah, tentunya karena ini masih break obstructor terakhir pada zone ini teman-teman, maka kita akan tetap menggunakan area ini. Nah, kita tinggal delete aja nih. Ini sudah tidak fresh ini. Ya, yang jelas untuk saat ini high-nya itu masih pada zone ini. Struktur kita masih tetap di situ, teman-teman. Nah, jadi kalau kita mengacu pada time frame M15 ya, ini kan harga ini dia itu kena di imbalance ya. Dia kena di imbalance pada M15 ya. Nah, kena imbalance area, dia mengalami penurunan. Nah, sekarang persoalannya teman-teman, kalau zone ini tidak kuat, maka harga ini akan kembali untuk mencari area yang lebih kuat nantinya di atas itu. Jadi, ini sudah reject dari key level tadi ya. Ini ya, area zone ini ya, reject. Nah, maka ini potensi masih ada kenaikan kembali ya.
saya yakin ini akan tetap masuk pada area entry kita yang sudah kita marking itu di zone ini. Jadi kita masih punya satu area entry lagi yang masih fresh ini teman-teman. Jadi hari ini kita boleh menunggu pada zone area ini nanti. Oke, untuk saat ini area zone terdekat ya, ini sudah break ya. Ya, di sini sudah breakout. Nah, sekarang persoalannya apakah dia nanti langsung seperti ini? Atau dia seperti ini terlebih dahulu, rejection mencari area yang lebih kuat, lalu seperti ini. Nah, inilah yang perlu kita tunggu nanti teman-teman. Oke, jadi untuk di area saat ini sih, ini terlalu beresiko ya untuk kita entry ya. Kalau saya pribadi, lebih bagus saya menunggu aja, apakah nanti dia terjadi pada kondisi yang pertama atau di kondisi yang kedua. Kalau dia terjadi di kondisi yang kedua, saya akan ambil posisi buy-nya kembali teman-teman. Sampai setidaknya pada zone ini ya. Tapi ini kan tidak mengacu pada mechanical struktur ya. Kalau mechanical struktur M15 kan masih tetap bias sell ya. Jadi kita punya satu area entry lagi untuk posisi sell-nya. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau kita mengacu pada candlestick daily, coba kita cek di daily-nya ya. Oke, untuk rejection kemarin dari zone ini, nah dia kan membentuk candlestick bearish ya. Bearish yang punya body kecil dan sumbu panjang di bawah, teman-teman. Artinya ada rejection yang kuat dari bawah ini, sehingga harga berpotensi masuk pada zone area 38 kembali ya, atau mungkin bisa aja masuk ke zone angka sakral itu teman-teman. Jadi nanti kita tinggal menunggu pantau zone area itu, karena kita tinggal punya satu area lagi ya untuk posisi sell menggunakan mechanical struktur M15 ini. Jadi enak banget ini teman-teman, yang penting kita sabar untuk menunggu momentumnya ya. Jangan terburu-buru untuk melakukan entry, dan jangan terlalu takut teman-teman ketinggalan momentum, karena setiap hari itu pasti ada momennya. Jadi kita sabar aja, tunggu pola konfirmasi entry nanti pada zone area ini. Atau jika dia turun seperti di kondisi ini, nah kita punya area entry di sini. Untuk posisi buy-nya ya, tapi ini dengan metode yang namanya SNR-SND ya. Jadi bukan mengacu dengan adanya mechanical struktur ya. Karena kalau mechanical strukturnya kan masih posisi sell harusnya kita ya. Hanya saja kita ingin ancang-ancang posisi buy di sini, teman-teman. Nah, itu karena adanya rejection yang cukup kuat dari zone ini. Nah, ini ya, dari zone ini dia reject. Ada potensi harga ini masuk kembali ke area entry M15 ini, karena itu masih fresh. Untuk penurunan ini, itu sudah kita pantau tadi dari imbalance area, teman-teman. Nah, kalaupun nanti ini kuat, teman-teman, zone area ini, kan saat ini harga berada di sini ya. Kalaupun nanti ini kuat merespon, ya sudah, kita tunggu aja pola konfirmasinya di zone ini. Itu pun bisa kita lakukan teman-teman. Nah, kita tunggu pola konfirmasinya. Kalau memang terkonfirmasi, ingat ya, zone 161 itu TP yang rasional itu teman-teman. Nah, kita bedakan dengan kejadian yang tadi pada zone ini, dia terbentuk konfirmasi langsung masuk ke 161, lalu retest, di situ kita baru boleh entry sampai TP di 261-nya. Itu pun bisa disesuaikan lah dengan trading plan-nya masing-masing. Ya, jadi ini areanya masih bisa kita gunakan, tapi ingat ini area baru. Untuk area yang lebih bagus, itu adalah area di mechanical struktur M15 itu. Nah, itu teman-teman. Sisa satu area lagi. Oke, nah untuk konfirmasi menggunakan Fibonacci retracement ini juga harus disesuaikan ya dengan time frame berapa kita dapat momen tersebut ataupun konfirmasi tersebut. Contoh, kita masuk ke daily tadi, kita kan dapat ya
bearish engulfing ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita itu ambil sampai zone 161? Itu nggak mungkin ya, kalau saya pribadi tetap saya tunggu ada konfirmasi di dalam bearish engulfing ini. Karena bearish ini teman-teman di candlestick daily. Dan tujuan kita hanya scalping, apalagi saya lebih senang scalping daripada swing ya. Saya lebih suka scalping teman-teman. Jadi tetap kita tunggu itu konfirmasi pada time frame kecilnya. Karena kalau kita ngikutin zone 161 berdasarkan time frame daily-nya, nah itu jauh banget teman-teman. Itu terlalu serakah sih menurut saya. Namun kembali lagi ke gaya trading masing-masing ya. Kalau saya lebih bagus re-entry kembali, karena scalping itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan trading jangka panjang teman-teman. Dari segi psikologi juga kita lebih nyaman ya, tapi balik lagi ya ke kenyamanan masing-masing. Oke, jadi ada area buy dan area sell, tergantung nanti di mana yang terkonfirmasi ya. Dua kondisi ini yang perlu kita pantau. Intinya kalau sampai high valid ini di break, maka kita punya struktur yang baru atau perubahan tren biasnya menjadi buy. Jadi kita nanti boleh siap-siap cari posisi buy-nya kembali teman-teman. Oke, untuk secara bias sih di struktur global ya, ini masih bias buy. Jadi itu sebabnya teman-teman selalu gunakan Fibonacci retracement, ambil zone 161-nya. Oke teman-teman, itu aja yang perlu kita pantau ya. Karena ini hanya mengulas analisa kemarin, kebetulan bosnya masih tetap di area yang sama ya. Oke, semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.